Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aswan dari Tarbiyah dan Keguruan, Prodi Pendidikan Agama Islam dan dari TP2 dengan NIM 10156124017. Adapun tugas video ini saya buat untuk memenuhi ujian akhir semester di semester 1, yaitu untuk mata kuliah Ulumul Quran ataupun ilmu Al-Quran. Baik, masuk ke pertanyaan pertama. Jelaskan apa yang dimaksud muhkam dan mutasyabihat dalam ulumul Quran. Dalam Al-Quran terdapat dua jenis ayat, yaitu ayat muhkam dan mutasyabihat. Kemudian ayat muhkam ini adalah ayat yang sudah jelas maknanya. Contohnya ayat mengenai perintah sholat dalam Quran surah An-Nisa ayat 103 yang artinya sesungguhnya sholat itu fardu bagi orang-orang yang beriman. Kemudian ayat mutasyabihat sendiri adalah ayat yang tidak jelas maknanya, atau maknanya itu luas atau mendalam sehingga membutuhkan penafsiran yang mendalam pula. Biasanya ayat mutasyabihat ini membahas tentang sifat-sifat Allah, hari kiamat, ataupun membahas tentang membahas surga neraka. Contohnya itu dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 255 yang artinya Allah di atas arsy. Nah, jadi Allah di atas arsy tersebut membutuhkan penjelasan ataupun penafsiran yang mendalam. Selanjutnya pertanyaan kedua, jelaskan hikmah adanya nasik dan mansuk dalam ulumul Quran. Jadi salah satu hikmah adanya nasik dan mansuk adalah untuk menunjukkan bahwa Al-Quran ini adalah kitab yang sempurna dan juga lengkap. Artinya Al-Quran telah mengatur aspek-aspek kehidupan manusia, dan yang dimana aturannya tersebut itu berlaku atau dikembangkan sesuai zaman. Contohnya, pada awalnya umat muslim diperbolehkan meminum khamar, tetapi karena seiring berkembangnya zaman dan peristiwa-peristiwa yang terjadi di zaman tersebut, makanya khamar tersebut mulai diharamkan. Itu contohnya. Mungkin masuk ke pertanyaan selanjutnya. Jelaskan satu alasan mengapa Allah bersumpah di dalam Al-Quran. Salah satu alasan mengapa Allah bersumpah dalam Al-Quran adalah untuk menegaskan suatu kebenaran atau sesuatu yang sifatnya sudah mutlak. Selain itu, Allah juga memberikan penegasan bagi orang-orang yang masih meragukan isi kandungan Al-Quran. Kemudian ayat-ayat setelah sumpah tersebut, perlu diketahui ayat-ayat setelah sumpah tersebut merupakan suatu kebenaran yang mutlak. Itu. Kemudian masuk ke pertanyaan selanjutnya. Jelaskan apa yang dimaksud amsal dalam Al-Quran. Nah, amsal ini teman-teman amsal ini merupakan perumpamaan ataupun ibarat yang terdapat di dalam Al-Quran, yang dimana tujuannya untuk memahami sesuatu yang sifatnya abstrak, untuk menjelaskan sesuatu yang sifatnya abstrak. Kemudian masuk ke pertanyaan terakhir, jelaskan apa tujuan dan maksud Allah memberikan kisah-kisah umat terdahulu di dalam Al-Quran. Tentunya
tujuan atau maksud Allah memberikan memberikan atau memberitahu kita tentang kisah-kisah yang terdapat di dalam Al-Quran. Tujuannya itu untuk kemudian kita dapat mengambil ibrah dari setiap kisah-kisah yang terdapat di dalam Al-Quran tersebut. Contohnya itu memberikan peringatan, kemudian memberikan motivasi untuk berbuat baik dari dari kisah-kisah umat terdahulu, kemudian memberikan pengajaran atau ibrah. Nah, itu semua merupakan tujuan Allah memberikan atau memberitahu kita memberitahu kita tujuan atau maksud Allah. Baik, mungkin itu saja dari video saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.